Selamat datang pemirsa, senang kembali berjumpa bersama saya Luvita dalam program Kilas Berita, Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita Minggu ke-7. Seperti biasa, pada edisi Minggu ke-7 perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita, kami akan mengupas rangkaian proses perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mulai dari proses absensi mahasiswa, praktik teknik reportase, makalah dan PPT, hingga presentasi materi kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa. Langsung saja, inilah kilas berita malam ini. Pada Selasa 14 Oktober 2025, tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, perkuliahan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita diawali dengan presentasi oleh kelompok 4 yang beranggotakan Iqbal, Gani, Erlinda, dan Octavia. Kelompok ini membawakan materi yang berjudul Landasan Hukum dan Etika dalam Praktik Jurnalisme, Perbandingan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Investigasi. Dalam pemaparannya, kelompok ini menjelaskan bahwa praktik jurnalisme, baik investigatif maupun berbasis data, tidak dapat dipisahkan dari payung hukum dan kode etik, yang berperan sebagai batas moral dan legal dalam proses peliputan dan publikasi berita. Karena bisa dianggap melanggar privasi dan tidak jujur dalam memperoleh informasi. Adapun poin-poin utama makalah yang disampaikan antara lain: pertama, landasan hukum jurnalisme di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kebebasan pers sekaligus mengatur tanggung jawabnya. Kedua, kode etik jurnalistik menjadi pedoman wajib bagi wartawan dalam bekerja, mencakup prinsip independensi, larangan rekayasa berita, perlindungan privasi dan asas kepentingan. Ketiga, jurnalisme investigasi berfokus pada pengungkapan fakta tersembunyi yang berdampak publik, seringkali melalui proses peliputan panjang, metode penyamaran, dan verifikasi yang mendalam. Keempat, jurnalisme data mengandalkan analisis angka, statistik, dan basis data publik untuk membongkar pola. Usai pemaparan, dosen memberikan kritik langsung kepada kelompok ini. Beliau menilai bahwa penyusunan makalah sangat tidak rapi dan kurang tertata sehingga mempengaruhi penilaian akhir. Dosen menegaskan bahwa kerapian struktur makalah adalah bagian dari profesionalitas akademis maupun jurnalistik, sehingga berkas tersebut diwajibkan untuk direvisi dan diperbaiki sebelum pengumpulan final. Usai presentasi dari kelompok 4, perkuliahan dilanjutkan dengan sesi praktik reportase oleh kelompok 5 yang mengangkat tema suasana menjelang hari Lebaran. Adapun susunan peran dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Muhammad Zaki Ferdiansyah yang bertugas sebagai reporter lapangan yang melaporkan kondisi arus lalu lintas menjelang Lebaran, termasuk kemacetan dan aktivitas masyarakat di jalan raya. Kemudian ada Olivia Amanda Firdaus yang berperan sebagai news anchor di studio yang memandu jalannya siaran, Sakira Novianti yang bertindak sebagai reporter lapangan kedua yang menggambarkan suasana kampung menjelang hari raya seperti kegiatan warga dalam melakukan persiapan. Kemudian Muhammad Iqbal Khadafi yang berperan sebagai narasumber sebagai kepala desa ataupun RW yang memberikan keterangan mengenai keamanan dan persiapan desa menghadapi arus mudik dan keramaian penduduk. Simulasi berlangsung dengan format siaran berita langsung yang dilakukan di kelas. Kedua reporter melakukan simulasi dengan menyampaikan kondisi dari dua titik yang berbeda, sementara news anchor mengatur alur komunikasi antara studio dan lapangan. Setelah praktik selesai, sesi kritik dan saran dibuka bagi mahasiswa yang hadir. Salah satu peserta, Ratu Nur Afni, menyampaikan bahwa kedua reporter dinilai belum tampil maksimal. Ia menyoroti Sakira yang masih terpaku pada teks dan gagal membangun suasana liputan. Meskipun narasumber terlihat sangat antusias.
Sementara itu, Zaki Ferdiansyah dinilai masih terlalu kaku dan kurang mampu membangun dinamika laporan di lapangan. Dosen kemudian menegaskan bahwa kritik tersebut sejalan dengan penilaiannya. Beliau menyampaikan bahwa persiapan teknis dinilai kurang matang, termasuk perangkat siaran yang seadanya. Tidak ada penggambaran visual maupun narasi suasana lebaran. Prompt untuk news anchor juga ditempatkan terlalu dekat dengan kamera yang secara etika penyiaran tidak diperbolehkan. Perkuliahan minggu ke-7 berakhir lebih awal dibandingkan minggu sebelum-sebelumnya, yaitu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah rangkaian presentasi, praktik reportase, serta penyampaian pengumuman mengenai UTS dan pengumpulan makalah revisi, saya, Luvita, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.